Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu tasliman katsiran jazilan wa ba'd. Syukur alhamdulillah sudah hari ini kita bisa bermajelis kembali. Semoga kita senantiasa dalam kebaikan dan keberkahan selalu. Allahumma amin. Amin. Sore ini kita masuk di surah Ibrahim ayat yang ke-11 sampai 18 ya. Sebelum kita masuk di ayat 11, kita murojaah dulu tugasnya. Ya, ada yang mau dikonfirmasi terkait dengan tugas? Ada Pak Ustadz? Ya. Boleh? Ini. Nomor C1 dan 2 itu saya sedang menghormati guru. Yang saya itu di mananya Pak Ustadz? Oh, sayanya di A-nya. Ya. Ini saya. Ahtarimu. Saya. Ya, ahtarimu Tapi itu saya ya. ahtarimu, alif itu A saya. Ya. Tapi ada juga yang artinya apakah itu juga alif juga? Oh, ya itu hamzahnya. Kalau misalkan ahtarimu, nah baru A-nya yang depan adalah apakah ya? Ya, kalau ahtarimu saja berarti saya. Ya. Ya, terima kasih. Seperti ahfadu juga saya, gitu ya. Ya. Ya, jadi kalau ahfadu berarti dia, ya. Kalau ahfadu nomor 6. Oh ya, kalau ahfadu juga saya, dia fi'il mudhari'. Nanti kalau kita ambil madinya berarti dia dari hafidho yahfadu ya. Jadi mudhari'nya kalau dia pakai huwa berarti yahfadu. Hafidho yahfadu ya. Ya, jadi kalau isim fa'ilnya berarti hafid, isim maf'ulnya berarti mahfud gitu ya. Oh, mahfud. Ya. Oh, muhfadun, bukan muhfadun ya, salah. Kalau muhfadun itu kalau madinya ahfadho. Ya. Ini madi Ustaz. Kalau madhi ahfadho itu nanti isim maf'ulnya bisa muhfad gitu ya. Tapi kalau fi'il madinya hafidho, dia isim fa'ilnya hafid, isim maf'ulnya mahfud. Nyari hafidhanya itu di kamus ya Ustaz. Oh iya, karena ini yang ditampilkan di buku itu kan fi'il mudhari' ya. Dia ahfadu gitu ya. Ahfadu gitu ya. Jadi kalau fi'il madhi dia tidak mungkin belakangnya dhammah. Jadi dia artinya saya ya atau aku. Ahfadu aku menghafal atau aku menjaga gitu ya. Ya. Enggak, maksud saya hafid kan bisa nomor 5 hafidah dan 6 itu sama ya. Ya. Kan bisa hafidah yahfadu atau hafadha yahfadu kan? Oh ya, bisa hafidho yahfadu. Yang jelas bukan ahfadho gitu ya. Enggak tahunya itu maksud saya harus buka kamus ya. Oh iya. Ya. Jadi hafidho yahfadu sama yang nomor 5. Nomor 5 apa ya nomor 5 ya? Ahtarimu. Oh ya. Itu ihtaroma madinya berarti ya. Ihtaroma yahtarimu. Jadi kalau ahtarimunya itu dia fi'il mudhari' ana ya. Jadi ana ahtarimu. Nah, kalau kita pakai iya berarti yahtarimu. Yahtarimu nanti wazannya yafta'ilu. Kalau diambil madinya berarti ihtaroma, begitu ya. Iya. Ya, jadi kalau untuk memudahkan, kalau kita mendapati mudhari' seperti ini yang dhamirnya ana, bisa kita buat jadi huwa dulu gitu ya. Yahfadu atau yahtarimu, jadi nanti bisa didapatkan madinya. Nah, ya, untuk yang yahtarimu sudah rata-rata sudah betul ya. Muhtaramun itu ya, sudah rata-rata betul, berarti fi'il madinya sudah tadi diambil dari ihtarama yahtarimu ya. Nomor 6 tuh maf'ulun bih ya Ustaz. Oh, nomor 6 apanya maf'ul bih? Ya, hafadunya dicari di maf'ulun bih ya. Jadi Oh ya, jadi isimnya di nomor 5 dan 6 isimnya itu maf'ul bih. mahfudun. Nah, jadi kita
fiilnya kita ambil isim maf'ulnya gitu ya. Mahfuzun, Iya, mahfuzun. Ya, mahfudun kita ambil Mahfudun. mahfudnya. Mahfudun ini terjaga atau dijaga. Ya. Jadi kalau awalnya ahfadhu alkitab gitu ya. Ahfadhul kitab ini aku menghafal kitab atau aku menjaga kitab. Ya, nanti kalau dibikin pasif dibuat mubtada khobar di situ, kita buat ahfadhunya jadi khobarnya, itu berarti nanti Alkitabu mahfudun gitu ya. Jadi diambil isim maf'ulnya. Ya. Ya, itu caranya seperti di nomor 5 persis ya. Ya. Ya, jadi karena tampilan di nomor 5 dan 6 ini sama, yang berbeda kalau di nomor 5 ini dia taroma, dia khumasi ya. Kalau untuk nomor 6-nya dia thulathi mujarrad gitu ya. Nah, dia thulathi mujarrad, jadi bedanya hanya di situ saja. Ya, kalau untuk tadi mengambil isim maf'ulnya dia akan sama antara nomor 5 dengan nomor 6. Ya, sekarang kita masuk di ayat yang ke-11 dari surah Ibrahim. Ya, kita masuk di ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ayat 11 kita sampai pada wakuf yang pertama ya, sampai min ibadih. Ya, silakan Pak Mazwar dari Qolat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalat lahum rusuluhum innahnu illa bashar. Rasul-rasul mereka telah berkata kepada mereka, innahnu, tidaklah kami kecuali manusia mislukum seperti kalian. Walakin Allah, akan tetapi Allah yamunnu ala may yasha'u min ibadih, memberi kepada siapa yang dikehendaki dari hambanya. Iya. Qalat lahum rusuluhum, berkata utusan-utusan mereka pada mereka, innahnu illa bashar mithlukum, tidaklah kami kecuali manusia-manusia seperti kamu sekalian. Nah, ini menjawab ayat sebelumnya, ayat 10 ya, ketika mereka menyatakan bahwasannya kamu sekalian atau engkau adalah bashar ya. Ya, in antum illa basyarum mithluna, kalian adalah manusia seperti kami gitu ya. Jadi sehingga Rasulullah itu menjawab dengan kalimat ini di ayat 11 ini ya. Walakin Allah yamunu ala man yasha, tetapi Allah melimpahkan karunia-Nya pada siapa saja yang Dia kehendaki min ibadi, di antara hamba-hambanya. Nah, itu yang berbeda ya. Ya, jadi sama-sama manusianya, tapi Rasul-Rasul Allah ini Allah lah yang mengutus mereka. Ya, jadi Allah melimpahkan karunia pada yang Allah kehendaki di antara hambanya ya. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk di wa ma kana lana di ayat yang 11 tetap ya. Silakan Bu Linda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lana an na'tiyakum bisultan. Dan tidak mampu bagi kami para rasul untuk kami berikan bukti mukjizat illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah maka hendaknya bertawakal orang-orang yang beriman. Ya. Wa ma kana lana an na'tiyakum, ya, dan kami tidak patut, kami tidak mungkin mendatangkan pada kamu sekalian bisultan, bukti yang nyata atau mukjizat ya. Illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah. Ya, jadi mereka minta bukti mukjizat itu, dan itu bukan hak Rasul ya untuk bisa menampilkan atau menyampaikannya. Ya, itu kembali hak Allah yang punya otoritas ya terhadap mukjizat yang akan disampaikan Rasul pada kaumnya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun,
dan kepada Allah lah hendaklah orang-orang beriman itu bertawakal. Ya, jadi menyatakan dengan sejelas-jelasnya terkait dengan mukjizat yang mereka inginkan ya. Ya, jadi karena ya itu adalah hak Allah, kehendak Allah, Rasul tidak pernah tahu apakah dirinya layak untuk mengeluarkan menyampaikan mukjizat itu atau tidak gitu ya. Jadi bahkan kalau kita perhatikan Rasul-Rasul meskipun awalnya sudah tahu misalkan Nabi Musa terkait dengan tongkatnya yang bisa menjadi ular ya. Tapi Nabi Musa kan tidak pernah tahu bahwasannya tongkatnya bisa membelah laut gitu ya. Ya, jadi semua terjadi dengan tiba-tiba dan atas kehendak Allah ya. Jadi bukan kehendak manusia. Jadi meskipun manusia memintanya, kalau Allah tidak menghendaki tidak akan terjadi ya. Ya, kecuali kalau kita kembali pada kaum Nabi Saleh ya. Ketika mereka minta, ya memang Allah kabulkan dan ternyata itu adalah menjadi cara Allah untuk membinasakan mereka ya. Jadi ketika Allah kabulkan ternyata itu adalah akhir-akhir detik-detik akhir mereka akan dibinasakan oleh Allah. Ya, jadi mereka tadi bahkan melakukan keingkaran-keingkaran ya setelah mukjizat itu disampaikan pada mereka. Ya. Ya, jadi ayat 11 ini membuktikan bahwasanya orang yang mereka diperlihatkan mukjizat belum tentu beriman gitu ya. Bahkan boleh jadi mereka makin ingkar. Nah, tapi orang-orang yang tidak diperlihatkan mukjizat boleh jadi mereka akan beriman ya. Ya, jadi ini kembali pada yang bersangkutan ya. Apakah niatnya itu untuk melecehkan atau niatnya untuk menambah keimanan gitu ya. Kalau kita kembali pada Nabi Ibrahim ketika meminta pada Allah misalkan kaifatuhil mauta ya Allah bagaimanakah aku menghidupkan yang mati. Tapi itu kan dalam rangka lihat ma'inna qalbi untuk memantapkan hatinya ya, untuk memantapkan keyakinannya. Berbeda dengan Bani Israel yang mereka minta pada Nabi Musa untuk diperlihatkan Allah. Ya, jadi mereka memintanya untuk tadi ya dalam rangka untuk mengejek, menghinakan, ya bukan untuk memantapkan imannya dan kita mendapati tujuan yang berbeda, hasilnya benar-benar berbeda di situ ya. Jadi sama-sama meminta, tapi Nabi Ibrahim Allah berikan hal yang luar biasa dan bahkan makin meningkatkan keimanannya. Tapi kalau kaum Nabi Musa ternyata menjadikan mereka desa berpetir gitu ya. Ya, jadi sama-sama memintanya tapi tujuannya berbeda. Jadi sehingga hasilnya pasti akan berbeda. Ya, berikutnya kita masuk di ayat yang ke-12. Silakan Bu Siti Ainul, ayat 12. Ustaz boleh tanya dulu. Oh ya, silakan. Ustaz, bukankah kalau yang namanya mukjizat itu hanya dikasih untuk nabi? Sementara untuk manusia yang beriman itu kan yang dikasih itu karomah. Tapi kalau untuk yang orang ahli setan apa istilahnya itu dilulu gitu Ustaz. Yang saya baca sih seperti itu Ustaz. Ya, ya itu sudah jelas ya. Ya, jadi kalau mukjizat Allah berikan pada para rasul ya. Jadi kalau manusia biasa tidak mungkin mereka mendapat mukjizat ya. Ya, tapi tadi terkait dengan permintaan ya. Jadi ini kan sama-sama meminta itu ya. Sama-sama meminta ya. Dan hasilnya berbeda karena tujuannya berbeda gitu ya. Jadi kalau seorang minta seperti permintaannya Nabi Ibrahim ya ini untuk memantapkan meyakinkan dirinya. Nah, ini kan akan jadi kebaikan ya. Tapi kalau kaum Nabi Musa kan mereka meminta dalam rangka untuk merendahkan rasulnya gitu ya. Nah, dalam rangka untuk menghinakan di situ ya, bukan untuk memantapkan keimanannya. Dan itu bukan pertanyaan atau permintaan pertama kali. Sebelumnya mereka juga sudah menghinakan Nabi Musa di di kesempatan sebelumnya ya. Misalkan ketika Nabi Musa mengingatkan mereka terkait pembunuhan yang terjadi di antara mereka dan Allah akan berikan solusi ketika mereka siap menyembelih sapi betina gitu ya. Nah, kalau mereka bertanya dengan pertanyaan yang bermacam-macam itu, ya memang menunjukkan mereka itu tidak yakin gitu ya, mereka tidak percaya. Ya, jadi mereka meminta sudah didasari dengan ketidakpercayaan atau mereka bertanya didasari dengan ketidakpercayaan. Itu kan pasti akan berbeda gitu ya. Dengan orang yang meminta untuk meyakinkan diri gitu ya, bertanya untuk meyakinkan berbeda dengan yang bertanya tadi untuk ya memang dari awal sudah tidak yakin gitu ya. Iya. Nah, di ayat yang ke-12 ini jawaban lanjutan dari jawaban Rasul-Rasul itu. Silakan Bu Siti Ainul, ayat 12 wa malana. Ya, belum terdengar, masih ya. Oh ya, sudah.
Masih itu. Oh, masih ini lagi, balik Masih lagi. di unmute, Bu. Ya, ya. Apakah Ibu di tempat? Nah, kayaknya beberapa kali nyentuhnya ya, sekali saja. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa malana Allah natawakkala 'alallahi wa qad hazana subulana, dan mengapa kami untuk tidak bertawakal kepada Allah sedangkan Dia telah menunjukkan kepada kami jalan kepada kami. Walanasbiranna ala ma azaitumuna, dan kami sungguh akan tetap bersabar terhadap apa gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Wa 'alallahi tawakkalil mutawakkilun, dan hanya kepada Allah hendaknya berserah diri orang-orang yang bertawakal. ya. Wa ma la natawakkala 'ala Allah, mengapa kami tidak bertawakal kepada Allah? Wa qad hadana subulana, sedangkan kami telah ditunjukkan akan jalan-jalan kami. Wa lanasbiranna 'ala ma adaitumuna, dan sungguh kami benar-benar akan bersabar terhadap hinaan yang kalian lakukan, ya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun, dan kepada Allah lah hendaklah orang-orang bertawakal itu melakukan tawakalnya. Ya, jadi ayat 12 ini jawaban dari para rasul terkait dengan kesabaran mereka, meskipun mereka tidak hanya dihinakan tapi juga disakiti, gitu ya. Ya, jadi mereka tetap akan bersabar dan dinyatakan di hadapan pemuka-pemuka itu, ya, dan menunjukkan akan keimanannya bahwasannya orang-orang yang beriman itu ya tawakalnya pada Allah, gitu ya. Ya. Ya, jadi dari dialog ini ayat 12 ini menunjukkan bahasa mereka disakiti, gitu ya. Jadi mereka tidak dibiarkan begitu saja, tapi mereka disakiti, ya. Ya. Berikutnya di ayat yang ke-13, ya, silakan Buken. Wa qolal ladzina. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qolal ladzina kafaru lirusulihim, dan berkata orang-orang yang kafir kepada rasul mereka, lanuhrijannakum min ardina, sungguh kami akan mengusir kamu dari negeri kami. Aulat ta'udunna fi millatina, atau kamu akan kembali kepada agama kami. Fa'auha ilaihim rabbuhum, maka wahyukan kepada mereka Tuhan mereka. Lanuhlikannal zolimin, kami akan membinasakan orang-orang yang zolim. Ya. Wa qala alladzina kafaru lirusulihim, dan berkata orang-orang kafir pada rasul-rasul mereka, lanukhrijannakum, sungguh benar-benar kami akan mengusir kalian. Jadi sungguhnya ada pada dalam taukidnya, kemudian nun tasydid di belakang, taukid lagi. Ya, sungguh benar-benar kami akan mengeluarkan atau kami akan mengusir kamu sekalian min ardina, dari negeri kami ini. Aula ta'udunna fi millatina, atau kalian benar-benar kembali pada milah kami. Fauha ilaihim rabbuhum, kemudian Tuhan mereka mewahyukan pada mereka, lanuhlikannadz zalimin, sungguh benar-benar kami akan membinasakan orang-orang yang zalim itu. Ya, jadi rasul-rasul Allah mendapatkan kekuatan dari wahyu, ya. Ya, jadi ketika Allah menyampaikan bahwasanya Allah akan menghancurkan, membinasakan orang-orang yang zalim itu. Ya, dan di sini kita dapati ini ayat 13 ini kalau kembali pada apa yang pernah disampaikan oleh Waraqah bin Nawfal paman Khadijah kepada Rasulullah, ya.
bahwasanya Rasul nanti akan diusir, yang menjadikan Rasul kaget ketika itu ya. Jadi ini kan Rasul baru mendapatkan wahyu pertama ya, kemudian karena kondisinya itu sangat tak berdaya ya. Jadi sehingga diajak oleh Khadijah ke Waraqah bin Naufal untuk konsultasi gitu ya. Dan ternyata Waraqah bin Naufal bahkan menasihatinya bahwasanya tetap waspada ya. Seandainya aku masih ada di saat engkau diusir oleh kaummu, maka aku akan menjadi orang yang pertama kali akan membelamu di situ ya. Nah itu yang menjadikan Rasul kaget ya. Apakah mungkin aku akan diusir gitu ya. Nah kata Waraqah untuk menguatkan agar Rasul juga bersiap diri ya. Kata Waraqah, tidak ada di antara Rasul yang pernah diutus oleh Allah tidak diusir oleh kaumnya. Semuanya diusir ya. Ya, makanya kalau kita kembali pada Al-Anfal di situ kemungkinannya banyak ya. Jadi ditangkap, diusir atau dibunuh gitu ya. Ya ditangkap, diusir, dibunuh. Itu yang sangat mungkin terjadi ya, dan Rasul-Rasul sebelumnya sudah mengalami hal itu, dan itu nasihat untuk menguatkan Rasul ya. Jadi sehingga Rasulullah mendapatkan kekuatan tadi, dapat support di situ ya. Jadi sehingga bersiap diri. Makanya Rasul ketika hendak dibunuh di malam itu ya, ketika Abi Thalib itu menggantikan tempat tidurnya, itu Rasul sudah dengan begitu tenangnya gitu ya, dengan begitu tenangnya ketika meninggalkan rumah ya untuk tadi berhijrah ya, karena memang semua sudah dipersiapkan sejak awal ya. Jadi itu ya, jadi support itu sudah didapat sejak awal ya. Jadi sebelum mendakwahkannya sudah mendapatkan support itu ya, bahwasanya Rasul-Rasul sebelumnya kalau tidak dibunuh ya diusir atau ditangkap ya. Berarti Ali bisa aja kebunuh pada waktu itu ya Ustaz? Oh iya, makanya Ali ini yang luar biasa ya. Jadi ketika menggantikan tempat tidurnya kan berarti siap mati ya. Ya. Apalagi Ali ketika menggantikan tempat tidur Rasulullah itu tetap berselimut ya. Ya, jadi kalau dipenggal tadi berarti bisa terjadi ya. Tapi tadi qadarullah tidak terjadi itu, gitu ya. Ya, jadi yang lanuh itu lam taukid sama nun taukid Ustaz ya, bukan lan ya, bukan dari lan iya. ya. Oh iya, jadi lanuhlikanna itu lam taukidnya di depan itu, kemudian belakangnya ada nun taukid. Oh, Nah ini ya. jannah ya, Jadi yang jannah ya yang. itu sama juga dengan la ta'udunna di awal ya. Lam taukid ada nun taukid juga. Ya, jadi fi'il mudhari kita bisa mendapati ada taukid depan belakang. Ya, nanti di ayat 14 juga ada taukid lagi di situ, taukid di awal dan juga taukid yang berikutnya. Ya, ini ayat 14 Bu Elvia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanuskinannakumul arda min ba'dihim, dan sungguh kami akan menempatkan kalian di bumi dan setelah mereka. Dzalika liman khafa, demikianlah bagi siapa yang dia takut, maqami wa khafa wa'id, kehadiratku dan dia takut ancaman siksaku. Iya. Walanuskinannakum, dan sungguh benar-benar kami akan memberikan tempat ya, memberikan tempat ya, al-ardo, bumi itu atau negeri itu ya, min ba'din, sesudah mereka. Dzalika liman khafa maqami, demikian itulah liman khafa maqami, bagi orang yang takut padaku atau takut akan kehadiratku, wa khafa wa'id, dan juga takut akan janjiku. Ya, jadi di sini janji di sini kembali pada ancaman ya. Kalau Allah menyebut wa'id berarti itu adalah ancaman, janji, ancaman Allah. Ya, jadi Allah berjanji memberikan tempat pada mereka di negeri itu setelah peninggal mereka. Berarti dipastikan mereka di ayat 13 dibinasakan oleh Allah ya. Nah, setelah dibinasakan Rasul-Rasul ini akan menempati negeri itu ya, dan itu Allah sudah pastikan bahwasanya dzalika liman khafa maqami. Jadi itu bagi orang-orang yang mereka takut padaku dan juga khafa wa'id, dan takut dengan ancamanku. Ya, jadi kalau seorang muslim yang beriman takut dengan siksa Allah itu wajar ya. Nah, itu syar'i gitu ya. Karena Allah juga menjelaskan terkait dengan kata wa'id di situ. Takut dengan siksanya, takut dengan ancamannya gitu ya.
Ya, jadi tidak bisa dipungkiri ya, ancaman Allah yang begitu berat, seorang muslim yang beriman takut itu wajar sekali. Makanya kalau ada doa-doa yang ekstrim itu mesti diwaspadai ya. Nah, seperti apa doa ekstrim itu? Ya memang ada doa-doa ekstrim gitu ya. Ya, jadi dia mengatakan, ya Allah, jikalau saya beribadah karena takut dengan neraka-Mu, maka masukkan saya ke neraka. Itu kan ekstrim gitu ya. Ya, ya kan orang kan boleh gitu ya, takut dengan neraka Allah kan boleh. Ya, jadi dia beribadah karena takut dengan neraka Allah ya itu sah-sah saja gitu ya. Takut dengan siksa Allah sah-sah saja. Tapi kalau dia kemudian begitu doanya, ya ini kan ya kita itu ya tadi ya ada pelanggaran di situ ya. Ya orang kalau ditanya benarkah dia tidak takut gitu ya. Ya kok doanya begitu gitu ya. Ya. Ya, kemudian yang ekstrim lagi, ya Allah, jikalau saya beribadah ini karena mengharapkan surgamu, masukkan saya ke neraka. Ya, ekstrim juga gitu ya. Ya. Nah, kalau dia ditanya sebetulnya dia itu minta apa pada Allah, katanya, oh dia hanya minta ridhonya saja. Kalau Allah ridho, apapun bisa terjadi. Ya memang benar gitu ya, minta ridho Allah gitu ya. Tapi orang ketika mereka karena takut dengan nerakanya, mereka berharap surganya kan juga boleh, sah-sah saja gitu ya. Dan Nabi Ya. mengajarkan doa begitu, Ustaz. Jauhkan aku dari neraka kan? Betul. Nah, yang sabu jagat ini kan jelas sekali contohnya. Wakina ada benar kan begitu ya. Jauhkan kami dari api neraka. Al-Quran Ya, itu kan? orang itu kalau ditanya orang itu ya ada lah rasa takut. Ya memang orang pengen mengharap ridho Allahnya. Tapi kan dia juga punya rasa takut juga gitu ya. Takut dengan azabnya dan itu syar'i gitu ya. Seperti di ayat ini. Ini Rasul Allah yang Allah janjikan akan diberikan tempat di negeri itu karena mereka juga tadi takut pada Allah, mereka juga takut dengan siksa Allah gitu ya. Jadi syar'i, orang itu takut dengan siksa Allah itu ya syar'i gitu ya, tidak ada pelanggaran di sana. Ya. Tapi Ustadz, kita selalu, saya ya terutama kalau berdoa ataupun dalam menghadapi sesuatu itu selalu ada khauf, ada roja. Nah, jadi diseimbangin aja antara khauf dan roja. Begitu saya agak takut, ya rojanya ya dikencengin juga. Itu boleh Ustaz? Oh iya, iya. Jadi memang ada harapan dan ada tadi ya, ada harapan dan ada rasa takut ya. Iya, jadi roba warohaba gitu ya. Jadi itu menjadi hal yang memang tidak bisa hilang dari diri seseorang ya. Ya mereka punya harapan dan mereka juga memang punya rasa takut dan memang seperti itu mestinya ya. Makanya kalau kita kembali pada ayat 187 di Al-Baqarah 186 afan ya, terkait dengan doa ini kan berarti disuruh serius gitu ya. Bahkan Rasul mengingatkan seorang berdoa jangan sampai dia mengatakan ya Allah kabulkan insyita, ya Allah kabulkan jika engkau kehendaki, tidak boleh begitu gitu ya. Jadi kalau ya Allah kabulkan, ya Allah kabulkanlah doaku gitu ya. Istajib doai, kabulkan doaku gitu ya. Jadi tidak bisa dengan kata-kata insyita jika engkau kehendaki. Ya, jadi harus serius tadi. Adapun nanti hasilnya seperti apa, nah itu tadi kembali pada kehendak Allah gitu ya. Ya. Jadi orang kalau berdoa minta dipilihkan yang terbaik itu kan kalau dia sakit yang dia mungkin sudah tidak tahan ya, dan itu hanya berlaku bagi yang bersangkutan, tidak berlaku bagi orang yang berziarah atau yang mengunjunginya gitu ya. Misalkan kita menjadi kawannya yang kita sedang mengunjunginya, kita tidak bisa berdoa ya Allah berikan yang terbaik buat kawan saya ini, sakitnya sudah begini dan begitu, tidak boleh begitu ya. Jadi kita harus memberikan tadi, mohon pada Allah agar diberikan syifa, diberikan kesembuhannya. Allahumma syfi anta syafi, ya Allah sembuhkan dia gitu ya. Ya. Jadi yang minta boleh minta dipilihkan tadi hanya yang bersangkutan saja. Orang lain tidak punya hak terhadap itu. Jadi kita terhadap saudara kita itu untuk mendoakan agar disembuhkan, ya memang Allah isfi, ya Allah sembuhkan dia gitu ya. Itu ada yang berdoa seperti itu ya Pak Ustadz ya? Oh bisa jadi. Iya, Kadang-kadang ada orang begini, aduh kasihan dia ya sakit sudah bertahun-tahun, ya Allah berikan yang terbaik buat dia, kayak baik gitu ya doanya, tapi sebetulnya doanya tidak baik karena melanggar aturan gitu ya. Ya itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang sakit gitu ya. Kalau dia memang sudah tidak tahan gitu ya. Ya, tapi kalau untuk orang yang tadi yang sehat yang mendoakannya ya harus berdoa tentang syifa ya. Ya Allah berikan kesembuhan gitu ya.
Adapun setelah dia Makasih. berdoa tapi ternyata meninggal, yaitu qadarullah, yaitu kehendak Allah ya. Yang jelas kita ketika berdoa itu sudah sesuai dengan yang dianjurkan. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, berikutnya kita masuk di ayat 15 ya, 15 Bu Anida, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastaftahu, dan mereka mohon kemenangan. Wa khaba kullu jabbarin anid, dan binasalah semua orang yang sewenang-wenang keras kepala. Ya. Wastaftahu, dan mereka mohon kemenangan. Nah, di sini kita mendapati keindahan doa mereka ya. Jadi di ayat 14 itu Allah sudah menjanjikan pada mereka gitu ya. Allah janjikan, dan di ayat sebelumnya Allah menyatakan bahwasanya Allah akan menghancurkan orang-orang dolimnya. Dan di ayat sebelumnya Allah menjelaskan terkait dengan wahyu di situ. Nah, tapi ternyata mereka masih minta pada Allah, minta kemenangan ya. Artinya itu ikhtiar ya. Ikhtiar Rasul itu luar biasa gitu ya. Jadi sudah dijanjikan oleh Allah ya. Tapi tetap tadi ikhtiarnya luar biasa dengan minta istabtahu ya. Mereka minta diberikan kemenangan. Wa khaba kullu jabbar. Nah, ketika mereka minta diberikan kemenangan, berarti binasalah orang-orang yang sewenang-wenang itu. Anid, dan yang keras kepala itu gitu ya. Ya, jadi itu ikhtiar yang memang tetap dilakukan oleh siapapun ya. Ini kita jadi ingat terkait dengan Rasulullah ketika berada di Badar ya. Jadi di Badar ini kan perang Badar ini kan sudah dijanjikan kaum muslimin mendapatkan kemenangan ya. Allah menjanjikan itu nanti terkait dengan tadi di surah Al-Anfal ya, mereka orang-orang Quraisy yang mereka akan disiksa ganti dari ketika mereka berada di Masjidil Haram, jadi mereka akan dibinasakan Allah di Badar gitu ya. Nah, jadi artinya informasi itu sudah sampai pada Rasulullah bahwasanya orang-orang kafir itu mereka akan binasa di Badar ya. Ya, tapi ikhtiar Rasul itu masih luar biasa ya. Nah, kita ambil contoh ketika ada salah seorang sahabat yang bertanya pada Rasul, ya Rasulullah, kenapa kita berada di sini? Gitu. Kata Rasul, ini strategi, ini ide Rasulullah, atau ini wahyu gitu ya. Ya, ternyata ya ini strategi yang sudah dipersiapkan dari awal. Nah, kata yang bersangkutan, ya Rasulullah, kalau kita bisa menguasai air, kalau kita berada di Badar, maka kemenangan kita akan semakin gemilang gitu ya. Ya. Nah, itu ide gitu ya. Nah, kalau misalkan Rasul itu tidak berikhtiar ya karena merasa tadi sudah dijamin kemenangan, ternyata Rasul tidak berpangku tangan ya. Jadi ketika ada usulan yang memang logis gitu ya, kalau menguasai air, menguasai sumur Badar itu, ya tentu akan lebih luar biasa gitu ya. Karena tadi al-ma'u wal hayah, ya, air adalah kehidupan, dan di saat perang seperti itu memang jangan sampai ada yang kehausan di antara mereka gitu ya. Dan ternyata Rasul mengalihkan strategi untuk memulai peperangan itu. Jadi berpindah ke Badar, ke sumur untuk menguasai sumur ya. Ya. Nah, itu yang kemudian kita sebut sebagai ikhtiar Nabi gitu ya. Jadi meskipun Nabi sudah mendapatkan janji kemenangan, tapi ketika ada hal yang lebih mungkin lagi untuk bisa dimaksimalkan, ternyata Rasul masih memaksimalkan. Nah, itu ikhtiar di situ ya. Ya, makanya ini kalau kita kembali pada kita semua, kita ini kan belum mendapatkan janji apa-apa dari Allah gitu ya. Berarti ikhtiar kita mesti akan makin maksimal lagi gitu ya. Karena Rasul yang sudah mendapatkan janji saja masih maksimal ikhtiarnya gitu ya. Dan ternyata Rasul tidak hanya kasus Badar saja ya yang memaksimalkan ikhtiar. Jadi termasuk dalam hal-hal yang lainnya ya. Ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya, Rasulullah, bukankah engkau itu sudah dijamin Allah surganya? Kenapa engkau ketika kiam begitu lamanya berdiri dengan baca surah-surah panjang gitu ya sampai kakinya bengkak gitu ya. Jawabannya ya justru dengan dijanjikannya surga itu aku semakin bersyukur pada Allah gitu ya. Ya, nah itu berarti tadi ya hal yang luar biasa pada Rasul-Rasul itu, dan di sini kita mendapati Rasul-Rasul yang ada di 15 juga sama.
Jadi meskipun mereka sudah Allah berikan janji, ternyata mereka masih minta pada Allah diberikan kemenangan itu. Ya, nah ini juga termasuk kita semua ya. Jadi kita dalam keadaan iman dan Islam, kita juga tetap akan minta di situ ya. Ya, jadi tetap diberikan keistiqomahan dalam keimanan kita, minta diberikan keistiqomahan dalam ketakwaan kita. Jadi akan seperti itu gitu ya. Ya, selanjutnya kita masuk di ayat 16. Silakan Pak Abid, ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min waraihi jahannamu wa yusqa mimma isadid. Mimma Insodid. Dari belakangnya jahanam dan dia akan diberi minum dari air nanah. Ya. Kok di belakang, Ustaz? Jahanam. Kok di belakang, Ya. di hadapan kan waro? Oh ya, waro itu awalnya diartikan di belakang. Boleh diartikan di hadapan, ini nanti tergantung situasi ya. Jadi kalau ini Allah menggambarkan, jadi kalimatnya waro gitu ya, di belakang. Jadi karena memang kecenderungan keburukan bagi orang kafir itu ada di belakang dan ada di kiri gitu ya. Kalau kita kembali pada posisi. Ya, tapi kemudian ini nanti bisa dimanai di hadapan bisa ya. Jadi misalkan mereka maju, mereka menuju suatu tempat, nah itu boleh diartikan dengan di hadapan. Jadi di hadapan mereka ada neraka jahanam, nah itu bisa ya. Ya, jadi kalau kita tadi memandang mereka itu sedang menghadapi suatu tempat dan mau menuju ke suatu tempat ya, maka kata warok bisa diartikan di hadapan mereka. Tapi asalnya warok itu adalah belakang, gitu ya. Ya, wa yusqa mimma insadid, ya, ya, dan mereka akan diberi minum dari ma'in sadid, dari air nanah. Ya. Ya, jadi ini terkait dengan minuman orang-orang di neraka ya. Jadi kehausan rasa mereka, ternyata mereka bahkan mendapatkan ma'in sadid, air dari nanah. Dan ini menggambarkan kehidupan mereka ya. Jadi kehidupan mereka di dunia itu ya tadi mereka gemar minum nanah-nanah seperti ini gitu ya. Nah, kegemaran minum nanah itu seperti apa? Itu tadi kehidupannya diliputi dengan keburukan gitu ya. Jadi sehingga apa yang mereka minum, sebetulnya yang mereka minum, yang mereka makan itu bukan untuk tadi ya menjadikan diri mereka baik, tapi makin menjadikan diri mereka terpuruk ya. Dan gambaran itu dilanjutkan ketika berada di akhirat ya. Jadi mereka minumnya saja dari ma'in sadid, dari air nanah ya. Nah, kemudian air nanah ini bukan air nanah biasa, nanti punya dampak gitu ya, punya dampak yang luar biasa di ayat selanjutnya 17 ya. Nah, ayat 17 silakan Bu Wardi, ayat tajarru'uhu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yatajarru'uhu wa la yakadu yusiru. Diteguk-teguknya air nanah itu dan bisa dan tidak bisa dia hampiri. Dan hampir dia tidak bisa, dan hampir dia tidak bisa menelannya. Ya, fihil mautu min kulli makan. Dan datanglah kepadanya maut dari segenap penjuru. Ma huwa bimayyit. Dan tidaklah dia benar-benar mati. Dan dari belakangnya azab yang benar, azab yang berat. Azab yang berat. Ya, ia tajarru'uhu, diteguknya atau dia meneguknya, wala yakadu yusiruhu, dan hampir saja tidak dapat ditelan, wa ya'tihil maut, dan datang kematian padanya, min kulli makan, dari segala arah. Ya, jadi kalau datang kematian dari segala arah, ini kalau kita kembali pada kematian normal gitu ya.
itu dari satu arah ya, dari arah kaki naik terus ke atas gitu ya. Ya kemudian ketika nazak ya itu tadi kerongkongannya berbunyi gitu ya. Nah, di sini kita dapati Allah menggambarkan betapa kematian itu menerpa mereka dari segala sisi. Bukan hanya dari bawah saja, tapi dari segala sisi ya. Wa ma huwa bimayyit, tapi tetap tidak bisa mati. Nah, ini derita yang luar biasa gitu ya. Jadi kematian datang dari segala arah ini menunjukkan sakitnya yang luar biasa. Ya, karena kalau kematian normal saja yang itu tadi dimulai dari arah bawah atau arah kaki, itu tadi lebih orang dicabut nyawanya itu lebih sakit dibandingkan dikuliti atau dikelupas kulitnya gitu ya. Ya, nah sementara mereka di ayat 17 ini mendapatkan gambaran yang seperti itu dari segala arah, tapi ternyata nggak mati-mati. Ya. Wa mi wara'i adzabun ghalid. Nah ini Allah juga menggunakan kata warok ya. Nah, jadi warok ini belakang. Nah tapi nanti kalau tadi dimaknai bisa diartikan di depan ya, atau di hadapan ya. Wa mi wara'i adzabun ghalid, dan di hadapan mereka ada siksa yang berat. Ya, jadi ini kalau kita menerjemah dengan di hadapan mereka menunjukkan bahwasanya mereka berjalan menghadapi atau menuju ke siksa yang elit yang berat itu. Ya, jadi isyarat keburukan mereka tadi diisyaratkan Allah bukan dengan kata amam ya, bukan dengan kata depan, tapi dengan kata waro. Ya, jadi kalau orang-orang kafir itu ya tadi bahasa identik yang Allah gunakan itu kata waro belakang dengan kata yusra kiri gitu ya. Ya, nah kalau orang beriman itu kecenderungannya mereka disebut dengan ashabul yamin ya, orang-orang kanan, dan amam ya, depan itu ya, jadi depan kanan. Ya. Ya, nah itu tadi isyarat saja kata warok ini. Jadi ketika diterjemah boleh tadi diterjemah dengan di hadapan ya, kalau menggambarkan mereka akan maju ke suatu tempat untuk menghadapi adab yang berat tadi. Ya. Ya, berikutnya ayat yang ke-18 Bu Tuti, silakan. Mathalu. Bu Tuti, belum bunyi ayat 18. Oh ya, saya. Ya. Oh ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina kafaru bi rabbihim. Perumpamaan orang-orang kafir kepada Tuhan mereka. Amaluhum karomat. Amalan mereka seperti abu. Istadat bihir rih. Apa ini? Angin yang meniup keras dengannya. Fi yaumin asif. Pada hari musim angin yang kencang. Layak tiruna mimma kasabu ala syai'. Mereka tidak dapat sedikit pun dari apa yang mereka usahakan. Dzalika huwa dhalalul ba'id. Kesesatan dia adalah kesesatan yang jauh. Ya. Demikian dalika. Ya. Ya sudah Pak Ustaz. Ya, demikian itu kesesatan yang jauh ya. Ya, masalul ladzina kafaru bi rabbihim, perumpamaan orang-orang yang ingkar pada Tuhan mereka. Jadi kafaru di sini tidak hanya kafir saja tapi ingkar ya. Jadi menunjukkan siapapun yang ingkar pada Allah, nah, maka perumpamaan mereka adalah a'maluhum, amalan-amalan mereka atau perbuatan mereka, qaromadin ishtaddat bihir rih. Nah, itu seperti abu yang ditiup angin kencang ya. Fi yaumin asif ya. Nah, jadi pada hari atau pada tengah hari ya, yang tiupannya sangat kencang.
la yaqdiruna mimma kasabu, mereka tidak mampu menguasai apa yang telah mereka usahakan, ala syai' sedikit pun. Ya, jadi apa yang sudah mereka lakukan, mereka tidak mampu untuk menahannya, mereka tidak berkuasa terhadap sesuatu yang sudah mereka lakukan, artinya lepas semua ya. Jadi seperti abu yang ditiup angin kencang di saat-saat angin kencang itu berhembus ya. Dzalika wadh-dhalalul ba'id, itulah kesesatan yang jauh. Ya. Jadi orang yang ingkar pada Allah berarti jelas di ayat ini bahwasanya amalan mereka itu akan bagaikan romat ya, seperti abu yang ditiup angin kencang. Ya, jadi dipastikan tidak ada bekas sama sekali di sana. Ya, makanya seorang ketika bertanya-tanya misalkan terkait dengan surah Zalzalah ya, jadi katanya mayyamal mithqala dzarratin khairan yarah ya, katanya orang kalau berbuat baik itu akan ditampakkan oleh Allah kebaikannya. Ya, kalau dia berbuat buruk akan ditampakkan keburukannya meskipun sekecil apapun itu ya. Ya, nah ini tadi terkait dengan kebaikan yang ternyata hilang sama sekali, itu berarti tadi kebaikannya itu telah menjadi abu ditiup oleh angin kencang karena ternyata dia ingkar pada Allah gitu ya. Jadi dia memang berbuat baik gitu ya, dia melakukan kebaikan-kebaikan tapi ternyata di balik kebaikannya itu dia melakukan keingkaran-keingkaran gitu ya. Jadi sehingga kebaikannya sudah habis tadi disapu bersih oleh angin kencang. Makanya kalau ayat ini, ayat 18 ini kita kaitkan dengan Al-Hasyr 16, nanti kita mendapati kesinkronan di sana ya. Di ayat 16 Al-Hasyr itu Allah menceritakan terkait dengan rahib yang ibadahnya itu luar biasa gitu ya. Tapi masuk neraka pada akhirnya dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Nah itu tadi, jadi kebaikannya ini dimakan oleh keburukannya itu ya, disapu bersih oleh keburukannya. Ya, karena dia ingkar pada Rabb-nya ya. Kalau dijelaskan pada ayat 18 ini tadi contohnya di 16 Al-Hasyr itu sangat sinkron gitu ya. Ya. Ya, jadi sehingga seorang tidak hanya mengandalkan amalannya tapi juga mengandalkan ketaatannya ya, agar tidak ada keingkaran dirinya pada Allah gitu ya. Bisa disimpulkan begini barangkali Ustaz, kalau dia tidak Islam, jadi tidak ada sertifikat lah kalau dia Islam, apapun kebaikan yang dia buat itu tidak digubris tidak berlaku gitu, tidak dilihat oleh Allah. Selama dia tidak mengucapkan syahadat gitu ya Ustaz. Oh ya, kalau ayat 18 ini nanti bisa masuk di kafir i'tiqadi dan kafir amali gitu ya. Kafir amali berarti ini non muslim gitu ya. Kalau kafir kafir i'tiqadi berarti non muslim, kafir amali berarti muslim yang ingkar. Jadi artinya kafaru ini tidak hanya non muslim saja tapi muslim yang ingkar juga akan begitu. Ya, jadi kenapa orang Islam ini ketika berbuat baik dia mendapatkan catatan kebaikannya, tapi catatan kebaikan akan sirna karena dimungkinkan dia berbuat keingkaran tadi. Ya, jadi artinya dia juga berbuat baik, dia juga berbuat buruk di situ ya. Ya, jadi kalau non muslim sudah pasti gitu ya. Tapi bagi yang muslim ini tadi kembali pada keingkarannya gitu ya. Nah, itu yang menjadikan tadi orang mungkin bertanya-tanya gitu ya terkait dengan amalan yang pernah dilakukannya. Jadi mungkin dia merasa oh dia adalah orang yang beriman dulunya gitu ya. Dan dia punya amalan yang banyak. Tapi kemana amalan itu gitu ya. Ya. Pak Ustadz mau tanya, Pak, keingkaran yang bagaimana itu sampai amalnya hilang semuanya? Oh iya, itu keingkaran yang tidak pernah dihapus dengan taubat. Ya, jadi artinya dia tidak pernah merasa berdosa, dia tidak merasa bersalah. Jadi sehingga sampai akhir hidupnya itu kesalahannya itu tadi menggerus kebaikan-kebaikannya, gitu ya. Karena dia tidak menghilangkannya dengan taubat. Kadang-kadang kan orang begini memandang begini ya, oh kalau sudah puasa Arafah bisa menghapus dosa 2 tahun gitu ya. Nah kan Rasul menjelaskan terkait dengan itu ya, menjelaskan 2 tahun itu alat dosa-dosa kecil, tidak termasuk dosa besar ya. Atau misalkan nanti sebentar lagi kita puasa Asyura gitu ya, bisa menghapus dosa setahun. Nah itu kan dosa dihapus itu terkait dengan dosa kecil. Kalau dosa besar berarti mesti bertaubat ya. Ya, nah ada orang kalau tidak bertaubat otomatis kalau itu terjadi sampai akhir hayatnya, berarti itu yang akan menggerus tadi ya. Itu yang bagaikan angin kencang yang akan meniup kebaikan-kebaikannya atau meniup amal-amalnya hingga hilang tak bersisa. Ya.
Kalau di Al-Hasyr 16 itu memang contohnya dia dia dosa besar ya yang dilakukannya ya. Dia berbuat dosa besar dan dia tidak merasa bersalah. Sehingga dia tidak ada cita-cita bertaubat gitu ya. Ya. Terima kasih, Pak Ustaz. Kita tuh harus sering banget bertaubat, Ustaz ya. Oh ya, kalau Rasul mengajarkan kita bertaubat setiap habis sholat itu dengan Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, kan ada kata atubu ya. Wa atubu ilaih gitu ya. Nah, itu tadi seorang berarti tadi serius bertaubatnya. Ya. Ya, jadi kalau orang serius bertaubat itu berarti jenis perbuatan yang pernah dilanggarnya itu diakui di hadapan Allah dengan penyesalan, mohon ampun padanya dan berjanji tidak mengulangi gitu ya. Ya. Itu berarti Ya, Ustaz, kalau orang udah bertobat gitu, apalagi dia misalnya baca Astagfirullah istighfar, terus diikuti dengan dia janji gak akan ngulang, dia merasa menyesal, itu nanti tetap ditampakkan enggak itu yang dosa-dosa tadi itu? Oh, kalau sudah terhapus karena taubatnya berarti tidak ditampakkan karena sudah terhapus ya. Jadi yang ditampakkan adalah yang belum terhapus dengan taubatnya. Iya. Ya. Alhamdulillah. Ya. Ya, jadi kalau kita kembali ke di mahsyar itu ya, ketika siapapun mereka akan ditampakkan tadi hasil dari perjalanan kehidupannya. Nah, itu tadi terkait dengan yang sudah dihapuskan dengan taubat. Kalau Allah menerima taubatnya, nah otomatis akan terhapus gitu ya. Tapi kalau tidak terhapus berarti akan tetap ditampakkan. Terus satu lagi Ustadz, saya yang sering ragu ya Ustadz ya, kan kita yang namanya kalau nggak puasa, itu kan harus kita bayar. Lah, misalnya, contoh ya, kita waktu masih udah balik, tapi kan kita masih muda itu. Ya kadang-kadang kan di depan orang tua kita puasa, ternyata kita nggak puasa. Nah, terus sekarang begitu kita udah tahu semua, kan kita maunya semua puasa itu kita bayar. Lah, terus kita nggak tahu apakah kita udah selesai kita puasa, misalnya kita udah 2 tahun ini, saya ini contohan diri saya aja, tetap ambil tapi niatnya puasa, puasa bayar, walaupun ngambilnya di Senin Kamis. Nah, tapi boleh nggak kita niatnya gini, ya Allah, saya memang niat puasa itu lillah hanya karenamu ya Allah, tapi hamba itu nggak tahu apakah hamba itu udah lunas atau belum. Kalau sudah lunas berarti hamba mau saumnya sunnah, tapi kalau nggak saum bayar, boleh nggak Ustaz gitu? Karena kita nggak kehitung kan? Iya, itu kalau sholat, orang pernah meninggalkan sholat, dia ketika bertobat ya tadi dengan tobatan nasuha ya, karena memang tidak ada qadha sholat ya. Tapi kalau puasa itu bisa ada qadha puasa. Jadi sehingga sebagian fuqaha mereka menganjurkan kalau yang punya utang puasa, mereka tetap mengganti puasanya di situ ya, bentuk tobatnya. Nah, itu tadi dengan memaksimalkan ikhtiar gitu ya. Nah, ketika itu adalah puasa untuk qadha berarti memang diniatkan qadha gitu ya, niat qadha. Ya meskipun tadi dilakukan di hari Senin atau Kamis gitu ya, sesuai dengan kebiasaannya, nah, tapi niatnya bukan niat puasa sunnah ya, tapi niat puasa qadha. Nah, jadi sehingga yang qadha ini kan wajib ya yang dilakukannya ya. Berarti niatnya berarti standar, tidak akan dilakukan niat itu setelah fajar. Tapi pasti dia harus meniatkannya sebelum fajar tiba gitu ya. Iya. Iya. Jadi yang artinya kalau qadha berarti berlaku hal-hal yang wajib gitu ya. Itu enggak yang jadi pertanyaan saya, Ustaz. Kan kita nggak tahu. Saya terus terang saya nggak tahu. Saya memang udah 2 tahun ini saya tetap ambil Senin Kamis. Tapi saya nggak tahu udah lunas belum. Jadi akhirnya saya niat kalau memang udah lunas, ya saya puasanya puasa apa namanya? Puasa sunnah, tapi kalau lunas ya, tapi saya niatnya memang malam Ustaz. Setelah Isya itu udah niat. Ini seorang bisa tadi ya memprediksinya ya, mengevaluasi ya untuk meyakinkan gitu ya. Jadi perkiraan mulai usia berapa melaksanakan puasa dengan tuntas itu gitu ya. Nah, itu bisa dikira-kira gitu ya. Ya, jadi dari balik dari misalnya wanita mudah mengukurnya ya, dari mulai haid sampai kapan dia yang belum rapih gitu ya. Nah, itu yang kemudian tadi bisa dirapikan gitu ya. Iya. Tapi Ustadz, kalau misalnya niat puasa wajib saja kan tidak ada salahnya. Kalau misalnya pun toh sudah lunas,
Ya kan pahalanya ya langsung jadi pahala juga kan, apa pahala sunnah atau pahala wajib. Ya, sama kali ya. Jadi biar amannya ya apa mengganti wajib aja gitu ya. Benar nggak Ustaz? Ya, tapi tetap dimantapkan ya. Maksudnya begini, misalkan prediksinya 3 tahun gitu ya, berarti ada 3 bulan di sana gitu ya. Ya, jadi ternyata melaksanakan di saat Senin dan Kamis itu perkiraannya sudah mencapai gitu ya. Ya sudah, tinggal tawakal pada Allah karena ikhtiar sudah dilaksanakan. Ustaz, zaman dulu tuh bukannya puasa sebulan kita nggak puasa, Ustaz. Kalau perempuan pokoknya mens seminggu atau 5 hari udah selesai. Nah, yang 2 hari itu kadang-kadang suka suka bolong. Nah itu Ustaz, jadi susah hitungnya udah pasti susah. Kalau itu berarti lebih ringan, kan lebih ringan ya kalau misalkan ya kalau sebulan kan pasti berat itu ya. Iya, nggak sebulan Pak Ustadz. Nggak sebulan. Tapi kalau kita hitung setahunnya ternyata cuma 3, hitungnya cuma 4, berarti ringan gitu ya. Batak ya. Iya. Betul. Ya namanya kan kita hampir ke es durian gitu. Ya Allah. Iya, Batak. Kan suka kadang-kadang. Terus saya juga sekarang Ustadz baca kalau kita menyusui ataupun waktu kita hamil besar, itu kan kita bayar fidyah. Ya, kita bayar fidyah. Tetapi fidyah itu tidak menghapus kewajiban kita. Berarti kita begitu kita alhamdulillah masih dikasih umur dan mampu puasa, kan itu tetap kita harus puasa juga kan Ustaz? Iya. Kalau kembali pada madhabnya Imam Ahmad, ya, Imam Syafi'i, Imam Malik seperti itu. Jadi tetap akan membayar puasa itu gitu ya. Jadi fidyah ini tadi dibebankan pada suami, tapi kalau puasanya tetap dibebankan pada yang bersangkutan gitu ya. Saya juga gitu memahaminya Ustaz. Jadi puasa terus jadinya. Ya, karena kalau 4 imam madhab sama gitu ya, mereka sama. Yang berbeda itu mereka berbeda itu hanya mengkiaskannya saja ya. Ya, jadi mengkiaskannya misalkan kalau Imam Syafi'i itu wanita hamil atau dia menyusui, itu nanti dikiaskan kalau dia sakit berarti seperti orang yang sakit, berarti hanya mengganti puasanya saja. Tapi kalau dia tidak sakit ketika berpuasa, misalkan tidak sakit tapi tidak puasa, nah itu yang baru ditambah dengan fidyah. Jadi fidyah itu hanya tambahan saja. Nah, jadi intinya adalah dia tetap mengqadha puasanya, gitu ya. Iya, nah seperti itu. Ya, jadi rata-rata ya memang tetap tadi mengqadha puasa dari 4 imam mazhab tadi. Jadi mereka hanya berbeda ketika mengkiaskan antara yang hamil dan yang menyusui, beda kiasan saja, gitu ya. Ya. Baik Ustaz, jelas Ustaz, alhamdulillah. Ya, jadi kalau terkait dengan denda atau kifarat materi, memang semua kembali pada suami gitu ya. Jadi wanita itu mereka tidak punya beban kifarat materi gitu ya. Jadi kifarat materi itu dibebankan pada suami. Ya, jadi kalau sampai ada istilah dihar, ada istilah ilah, itu kan beban itu pada suami, tidak pada istri gitu. Ya. Ya. Ya, kita sampai di 18 dari surah Ibrahim ya. Jadi di sini kita mendapati kesimpulan dari lembar di halaman 257 ini ya, bahwasanya rasul-rasul itu ikhtiarnya luar biasa gitu ya. Ya, jadi mereka sudah ditetapkan oleh Allah ini dan itu, tapi mereka tetap berdoa, tetap bermohon ya. Nah, jadi mereka sudah diberikan Allah janji kemenangan karena mereka termasuk orang yang takut pada Allah dan juga takut dengan siksanya. Ya, tapi mereka masih meminta agar mereka diberikan kemenangan. Nah, itu yang kemudian kita bisa simpulkan bahwasannya ikhtiar mereka benar-benar maksimal. Ya. Nah, untuk orang-orang yang mereka belum mendapatkan janji jelas dari Allah gitu ya, berarti mestinya mereka harus lebih maksimal lagi gitu ya. Ya. Dalam berikhtiar. Itu dia Ustaz. Yeah. Belum ada janji tapi ikhtiar itu masih gimana ya? Jadi belum maksimal rasanya gitu. Niatnya sih maksimal ya Bu. Iya.
Ya itu yang kita takutin Ustaz. Ya. Ya, memang kalau seorang membandingkan dengan amalan para rasul ya memang jauh sekali gitu ya. Nah, Nggak itu ada yang mungkin apa-apanya menjadikan kita seorang Ustaz. merasa Ada berusaha untuk maksimal apa-apanya. tapi kok nggak maksimal gitu. Iya, Ya. Tapi itu lebih baik Bu daripada orang iya itu betul. nggak maksimal tapi merasa sudah maksimal gitu ya. Iya, iya. Ya, jadi lebih baik dia merasa kurang maksimal meskipun sudah maksimal tapi rasanya ada yang kurang saja gitu ya. Ya, Daripada belum yang sudah merasa khusyuknya, sombong dan Ustaz. Belum khusyuknya, belum maksimalnya, belum pokoknya ya banyaklah yang perlu diperbaiki. Betul Bu, ya. betul. Makanya yang pengen kita tambel. Ya, itulah manusia ya. Jadi makhluk untuk manusia ya. Ya. Ya, jadi semoga Allah tadi mengabulkan segala ikhtiar kita gitu ya. Insya Allah. Insya Allah. Tapi ya seperti tadi Ustadz bilang, kadang-kadang kita ya Allah deg-degan ya. Saya padahal udah bacanya waktu niat tuh udah lillah. Sholat itu juga udah lillah. Tapi kadang-kadang setan ada aja datang. Terutama kalau kita misalnya sedekah atau apa ya. Kan beda-beda tipis ya Ustadz. Kita bersyukur sama kita ujub ya Ustadz. Itu yang paling takut saya Ustadz. Ya, yang penting tidak sum'ah saja gitu ya. Ya, jadi kalau kita jadi kalau kita memang sudah niatkan pada Allah ya, jadi agar ujub itu tidak muncul ya, tidak sum'ah gitu ya. Artinya tidak diperdengarkan pada orang gitu ya. Nah, itu insya Allah akan lebih aman gitu ya. Karena biasanya seorang tadi ya merasa ini syukur apa ujub ya gitu ya. Ya tadi ya kalau ya untuk mengamankannya berarti tadi dijaga gitu ya. Kita akan sama-sama jaga bahwasanya ya kita menyampaikannya pada Allah ya. Hanya saja begini, kalau kita mendapati ada fama binikmati rabbika fahadits gitu ya. Nah, ini namanya tahadits binikmah ya. Artinya menceritakan pada orang akan nikmat yang Allah berikan pada kita gitu ya. Nah, itu kan boleh memang ya. Kita tahadits binikmah, kita menceritakan kenikmatan yang Allah berikan pada kita, boleh kita sampaikan pada orang. Hanya saja tadi mampukah kita menjaga dari sum'ah gitu ya. Beda-beda tipis itu. Betul, beda-beda tipis gitu ya. Jadi orang niatnya takut binikmah ya, tapi jadinya ternyata hatinya rasanya beda. Iya, itu di hati itu. Ustaz, kalau itu one day one juice itu sum'ah nggak Ustaz? Apa? One day one juice di grup WA itu sum'ah nggak? Itu bisa tahadits binikmah bisa saja. Jadi kita menceritakan nikmat yang Allah berikan pada kita sehingga kita bisa begini dan begitu gitu ya. Ya tetap diwaspadai gitu ya. Ya nggak, bisa. Kan ada grup betul. Grup lapor setiap hari. Iya betul. Nah itu tadi dijaga saja. Jadi begini. Jadi begini. Ada orang itu yang tiba-tiba keluar karena tidak mau tadi ya. Dia takut ada sum'ah di situ, ada ujub di situ sehingga tidak mau ya. Tapi kemudian ternyata ketika dia tidak itu, dia juga tidak one day one juice lagi. Dia sudah tidak lagi. Iya. Nah itu yang mengerikan gitu ya. Jadi tadi menghindari fitnah, tapi kok dia kena fitnah malahan. Itu yang jadi aneh gitu ya. Nah itu yang tetap harus jadi evaluasi. Iya. Nggak ada apa namanya? Nggak ada booster lagi, nggak ada semangat lagi untuk one day one juice ya. Ya, jadi ternyata orang itu bisa semangat juga ketika beramai-ramai gitu ya. Ketika beramai-ramai ada semangat. Yang penting tadi tidak menjaga agar tidak ujub gitu ya. Jadi niatnya di situ menyemangati yang lainnya gitu ya. Karena kalau yang satu keluar nantinya semangat yang lainnya berkurang gitu ya. Nah, itu tadi. Jadi seorang itu mesti tetap waspada, jangan sampai dia takut riya tapi dia terjatuh pada riya. Ya, nah contohnya tadi ya. Jadi takut pada riya itu takut ini jadi riya amalan ini. Tapi ketika dia tidak melakukan, ternyata ketika dia tidak mau memperlihatkan, ternyata tidak tahadits binikmah, ternyata dia tidak melakukan.
berarti dia sudah terjatuh kepada riya ya. Ya. Jadi ada orang yang mau ke masjid ya dia malu gitu ya, kemudian dia tidak ada izin berangkat, berarti dia terkena fitnah gitu ya. Jadi katanya takut riya. Lah takut riya jadi nggak melakukan. Ada juga yang dia tidak sedekah karena takut riya gitu ya. Tapi pada akhirnya dia nggak sedekah. Jadi dia sebenarnya terjatuh di riya itu sendiri gitu ya. Jadi silakan orang tetap melakukan, tapi tadi pelan-pelan dia akan berusaha untuk tadi ya mengkondisikan dirinya agar tidak ada ujub, agar tidak ada sum'ah. Kita usahakan, Ustaz. Ya, ya. Jadi meskipun misalnya ada orang yang mengatakan, oh itu hanya aksi riya saja itu, nah itu kan tantangan ya jadinya ya, ya dikata-katain orang. Tapi kalau dalam satu grup niatnya sama, rasanya mungkin rianya itu udah nggak ada ya Pak Ustadz. Oh iya. Sama-sama. Kecuali kita posting ke yang tidak dalam grup, mungkin itu jatuhnya ria ya Pak Ustadz ya. Iya bisa arahnya Karena bisa udah ke sana. komitmen dari awal ya Bu Linda ya. Iya. Mungkin ini barangkali Ustadz yang ngirim WA tuh. Tahajud yuk, jam 3, jam 2 pagi tahajud yuk. Pakai WA ngirimnya. Pakai WA ngirimnya siapa yang mau baca, siapa yang mau bangun gitu loh. Apa maksudnya? Nah itu juga harus hati-hati ya. Iya. Jadi ada juga yang pagi-pagi itu salam lah. Ngapain jam 3 dia ngucapin salam gitu ya. Iya. Iya. Kalau orang baca berarti dia udah mau tahajud ya Pak Maswar ya. Kalau orang kalau orang tiap hari tahajud, orang tidur mana tahu dia ada WA. Iya. Dan orang kan tidak setiap orang kan buka WA di jam segitu ya. Iya. Tapi untuk anak cucu boleh kan Ustadz? Saya sering itu. Saya sekalian ngetes mereka tuh bangun nggak. Saya ngetes jam 3. Saya ngasih Assalamualaikum di grup tapi isinya anak cucu. Nanti ada yang jawab ketahuan, oh iya dia bangun gitu. Gak apa-apa kan grupnya cuma anak cucu aja. Itu memotivasi ini keluarga gitu ya, silakan ya. Gitu, Ustaz. Iya. Itu kan nggak apa-apa ya Ustaz? Ya tadi ya karena di keluarga sendiri dan mereka sudah sama-sama tahu ini dalam rangka ngecek gitu ya. Bahkan ada orang tua yang begini ya. Ada orang tua yang pernah bilang sama begini. Saya itu di grup anak-anak itu saya suka begitu Ustaz. Karena saya sudah bilang kepada mereka. Nanti kalau mama sudah tidak ini lagi berarti ada sesuatu mungkin gitu ya. Ya. Jadi tadi untuk memberikan respon kepada mereka ya. Ya kalau tidak ada responnya apa gitu, ada apa ya, mama ada apa, apakah mama sedang sakit atau apa misalkan itu ya. Nah itu tadi jadi itu juga termasuk informasi yang baik insya Allah ya. Ya pada keluarga sendiri tentunya. Malah anak-anak itu kalau udah Senin Kamis dia ngecek saya sahur apa enggak. Karena dia tahu kalau kita orang tua kan anak mungkin bisa, tapi kalau ke grup pokoknya satu level adik kakak mungkin nggak bisa, karena mereka udah punya apa ya, udah punya kebiasaan masing-masing yang udah tua nggak tahajud pun ada, yang rajin tahajud ada gitu kan, ya udah itu udah nafsi-nafsi kan kalau udah. Kalau adik kakak Bu. Sekarang kita lanjutkan di judul selanjutnya. Kita sekarang masuk di nasbil fi'lil mudhari' ya. Ini kalau halamannya sama. Yang mana yang halaman berapa Ustaz? Apa? Yang mana yang lanjutan kemarin? Kita masuk di judul baru. Ya. Kita masuk kalau halamannya sama halaman 37. Ya. Judulnya nasbul fi'lil mudhari'. Ya. Maaf Ustaz, apa judulnya? Nasbu al-fi'li al-mudhari'. Nasbul fi'lil mudhari'. Ya, nasbul fi'li. Ya. Ya. Halamannya juga ya. Ini kalau di saya halamannya 37. Nasbul fi'lil mudhari'. Kalau judulnya ini boleh nggak Pak Ustadz? Nasabnya fi'il mudhari'. Oh iya betul. Ya itu ya. Halaman 73. Iya. Iya 73 betul. Berapa? Kalau di saya sama Bu Linda
73 nasabnya fi'il mudhari. Ya, saya 74. Ya. Saya sedang mencuci tangan itu, Ustaz. Saya Oh, mau dicari beda-beda ya. juga, Ustaz. Ya. Jadi Setelah judulnya yang nasbil kemarin atau fi'il sesudah, mudhari. Ustaz? Ya. Ustaz, yang setelah kemarin apa yang sesudah? Enggak, anunya soalnya apa Ustaz? Contohnya yang saya sedang akan mencuci tangan itu. Oh, uridu an usina sibaha. Contohnya Saya ya. belum ketemu nih, Ustaz. Enggak, Ya. yang Muhammad sesudah tidak hafal halaman, layanan. Oh, bukan ya. sesudah halaman kemarin atau sebelum, Ustaz? Oh, sesudahnya. Kita judul baru. Ya. Iya, enggak ya. Saya kemarin Kalau kan kemarin kan tidak PR-nya kita ngambil dari judul-judul sebelumnya ya. Ya, Ya, kemarin nah saya sekarang tidak kita hafal. masuk di judul baru. Nasabnya fi'il mudhari, Ustaz. Nasbun. Iya, betul. Ya. Saya belum ketemu ya. Halaman 64 kalau buku saya, nasabnya fi'il mudhari. Oh, beda-beda ya. Contohnya saya ingin pandai berenang. Saya Ya. ingin pandai berenang. Ya. Ya. Oh iya. Sesudah jumlah ismiyah beberapa Ya. halaman sesudahnya. Ya persis. Jadi judulnya itu setelah al-jumlah al-ismiyah. Iya, Langsung tulisan nasbil yang fi'il dulu yang mudhari. pertama, yang terakhir dulu. Ya. Oh iya, setelah ismiyah, itu ismiyah udah ketemu. Ya. Mundur lagi beberapa lembar. Maju lagi. Uriduna. Uridu udah. an usina sibahata. Sibaha. Ya. Ya. Ya, alhamdulillah. Ya sudah ketemu ya semuanya ya. Sudah Bu. Ya. Ustaz. Ya. Nah, di sini nasbil fi'il mudhari ini nasabnya fi'il mudhari. Ya, jadi kita akan membahas terkait dengan fi'il mudhari yang masuk yang difathahkan oleh karena ada huruf-huruf tertentu ya. Nah, nanti hurufnya itu ada di kaidahnya nanti di kesimpulan di kaidahnya ada. Nah, sekarang kita masuk di amtilahnya, di contoh-contohnya dulu. Ya. Ya. Nah, ini kalau kita ingin memulai dari qawaidnya itu nanti lebih memudahkan ya. Ya. Ini kita boleh lihat di al-kaidahnya dulu. Jadi kaidahnya itu ada an lan idan kai gitu ya. Di kaidahnya. Di belakangnya Ustaz, setelahnya. Ya. Ya, jadi nasabnya fi'il mudhari itu huruf-hurufnya ada an, ada lan, ada idan, ada kai. Nah, ini kemudian akan dipraktikkan pada amtilah pada contoh-contohnya. Ya, ini pada di baris yang pertama amtilah nomor 1 pakai an di sini ya. Uridu an usina sibahata. Uridu an uksina. Nah, uksina ini dia fathah masuk karena ada an. Ya. Jadi an itu menasabkan. Jadi kalau uridu dia tetap dhammah karena tidak ada pengaruh apa-apa pada kata uridu aku ingin ya. Nah, kalau uksina ini aslinya uksinu dia fi'il mudhari karena seperti judulnya dia fi'il mudhari ya. Nah, dia ini dimasukkan oleh an di situ ya. An uksina. Ya. Ya. Nah, asibahah menjadi maf'ul bih, menjadi objek, dia adalah ini renang ya. Renang asibahah. Sebentar Ustaz. Berarti fungsinya an itu menasabkan kata setelahnya. Ya. Jadi fungsi an ini menasabkan fi'il mudhari sesudahnya. Ya. Nah, kenapa kita pastikan dengan fi'il mudhari? Karena memang yang bisa dinasabkan oleh an ini adalah fi'il mudhari. Sesuai dengan judulnya. Jadi sesuai dengan judul, jadi nanti fi'il-fi'il yang dimaksud di contoh-contoh ini semua ada fi'il mudhari yang dia dinasabkan oleh huruf nasab ya. Nah, an. Nah, yang pertama ini contohnya an ya. Ya. Jadi uksina ini fathah karena ada an. Jadi kalau kita membaca uridu an uksinu berarti salah. Yang betul uridu an uksina gitu ya. Nah, di nomor 2 juga pakai an lagi contohnya arju an ya'tadilal jawu. Arju an ya'tadilal jawu. Ya, itu sebelum ada an ya'tadila ini awalnya ya'tadilu fi'il mudhari. Ya, karena ada an sehingga dia jadi ya'tadila. Ya. Jadi ya'tadilanya ini fi'il mudhari'nya yang masuk, kemudian an-nya adalah sebabnya ya. Nah, sebabnya adalah an dia. Ya, itu nanti sama dengan yang nomor 3, yasuruni antazurona, yasuruni menyenangkanku, antazurona jika engkau mengunjungi kami. Nah, ini tazuro awalnya tazuru, ru dhammah, tapi karena ada an sehingga dia menjadi tazuro.
Ya. Jadi nomor 1, 2, dan 3 ini fi'il mudhari'nya masuk dengan an, tiga-tiganya ya. Yes. Ya. Nah, setelah an kita masuk pada lan nomor 4, 5, dan 6. Ini contoh lan ya. Ya, jadi kalau an dia berada di tengah seperti ini contohnya. Ya, kalau lan dia bisa dari awal seperti nomor 4 ya. Lan akdziba, aku tidak akan berbohong, aku tidak akan berdusta. Nah, akdziba aslinya akdzibu gitu ya. Akdzibu aku berbohong. Nah, ditambah lan di depannya berarti lan akdziba. Aku tidak akan berbohong. Ya, jadi ini masuk karena ada lan gitu ya. Nanti sama dengan nomor 5, lan yafuza, tidak akan menang atau tidak akan beruntung al-kaslanu, orang yang malas gitu ya. Ya, nah yafuza ini awalnya yafuzu, kemudian yafuza karena ada lan yafuza al-kaslanu. Ya, jadi lan punya pengaruh fi'il mudhari'nya menjadi masuk atau fathah di sini. Ya. Nomor 6 juga sama. Lan yafuza kan Ustaz? Ya, lan yafuza, betul. Yafuza, ya. Lan yafuza. Ya, nomor 6 lan adribal kita. Ya, lan tidak akan adriba, aku memukul al-kita kucing, gitu ya. Nah, di sini kita mendapati selain ada contoh-contoh karena huruf nasab ya, lan di nomor 4, 5, dan 6 ini, di sini juga ada pesan moral gitu ya. Ya, pesan moralnya di 4 tidak akan berbohong ya. Nah, kemudian orang yang malas tidak akan beruntung ya, tidak akan menang ya. Kemudian aku tidak akan memukul kucing. Nah, ini artinya seorang tidak boleh menzalimi binatang ya. Ya, kalau memukul saja tidak, sudah berjanji lan ya, tidak akan ya. Nah, tidak mungkin dia memusnahkan kucing gitu ya. Alasannya jadi predator. Ya, kalau kita bicara masalah binatang ya, ini binatang ya sudah, yang namanya binatang mudawir itu ya kita biarkan dia lalu lalang ya. Ya, kalau ternyata dia makan tikus ya tidak ada masalah gitu ya. Ya. Nah, kalau kemudian kucing zaman sekarang nggak berani sama tikus tuh, Ustaz. Ya, nggak masalahnya kan di Australia ini kan genosida ya. Jadi kucing-kucing itu dimusnahkan, 2 juta kucing dimusnahkan itu. Ya, maksudnya ya itu habitat ya. Jadi peristiwa yang seperti ini kan jadi menyedihkan gitu ya, menyedihkan. Ya. Ya masa 2 juta kucing mau dimusnahkan katanya jadi predator bagi hewan yang lainnya. Ya, kan tidak kalau bisa kucingnya begitu. Nakal Pak Ustadz. Ya? Kalau kucingnya nakal. Kucing nakal itu karena dia tidak disayang gitu ya. Mungkin dia pengen minta apa gitu nggak dikasih. Bukan. Nya di mana-mana. Oh gitu. Ya. Kalau kayak gitu dibuatkan tempat khusus. Jangan. Di pasar nanti kasihan. Ya, pokoknya kita menyikapi binatang dengan baik lah gitu ya. Itu ya. Ya, seperti itu. Kecuali ya, karena ini kan sama-sama Allah ya. Karena begini, binatang itu kalau didolimi kan dia juga bisa doa pada Allah gitu ya. Ya. Termasuk kecoa. Kita boleh membunuh tapi tidak boleh menyakiti. Dimatikan tidak apa-apa tapi nggak boleh menyakiti ya. Oh gitu. Ya. Jadi kalau Ustaz pasang perangkap cicak kan boleh ya Pak Ustaz? Oh ya. Tadi kita pastikan bahwasannya dia apa ya, kita tidak mendoliminya. Kalau mau mematikan silakan dimatikan. Lebih segera cepat, gitu, mati ya. Segera gitu ya. Ya, jadi kalau mematikan cicak dalam 1 pukulan lebih besar pahalanya dibandingkan dengan 2 kali pukulan gitu ya. Berarti kan memotivasi kita agar tidak tadi kalau orang merasa terganggu silakan tapi tidak boleh menyakiti, tidak boleh. Jadi kalau udah tertangkap langsung dimatiin kali ya Pak Ustadz ya. Iya. Kejebak dalam lem gitu kan. Ya, itu kalau tikus, kalau kecoa kan ajar ya. Lah kalau ini kan kucing, masa kucing mau dimusnahkan alasannya jadi predator. Nah kalau langsung predator harimau nanti dimusnahkan. Predator apaan kucing? Ya, kalau di Australia kan jadi predator apa itu ya? Binatang-binatang yang lebih predator manusia kali Pak Ustaz. Ya. Jadi kalau matiin tikus caranya bagaimana Pak Ustaz tuh? Ya. Kan pakai jepretan itu belum mati. Terus gimana cara matiinnya?
Dipukul biar cepat mati. Dipukul sekali, ya. Ustaz geli melihatnya aja Diketuk takut. saja. Kalau Kalau geli direndam nggak berarti boleh ya? diserahkan pada yang tidak geli. Kalau direndam nggak boleh ya? Direndam Ya? nggak boleh. Oh, nggak Direndam boleh. nggak boleh. Oh, nggak boleh. Harus dipukul. Ya. Dipukul. Ya, nggak boleh Setelah dipanas, dia direndam, nggak boleh dipukul. dipanasi, nggak boleh dicelupkan di air gitu ya. Ya. Jadi PR-nya ini Ustaz. Ya, nah ini ya, ada pesan moralnya di situ. Jadi contoh lan akdiba, lan yafuza, lan adriba. Jadi fi'il mudhari'nya semuanya masuk pakai fathah karena ada lan di sini ya. 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 Ya, kemudian kalau contoh idzan, nah contoh idzan di nomor 7, 8, 9, nah ini contohnya panjang ya. Karena kalau kita bicara idzan, ini idzan kan kalau begitu ya. Kalau begitu berarti ada cerita di situ seperti di nomor 7. Idzan tuqima indana, kalau begitu engkau bisa bermukim atau bisa menginap di tempat kami. Ya, nah ini di sampingnya ada penjelasannya ya. Ya, karena tidak mungkin tiba-tiba ada orang mengatakan idzan tuqima indana. Kalau begitu engkau bisa singgah di tempat kami. Nah, ini tujibu bidzalika mangqal, itu engkau menjawab bagi orang yang mengatakan sa'azuru madinatakum ya. Aku akan mengunjungi kotamu gitu ya. Ya. Ya, nah ketika ada orang mengatakan aku akan mengunjungi kotamu, nah di situ idzan tuqimu indana. Kalau begitu engkau bisa singgah di tempat kami. Ya, nah ini idzan ini menjadikan tuqima yang awalnya tuqimu dhammah jadi fathah ya. Idzan tuqima. Kalau begitu engkau bisa bermukim ya. Nah, di nomor 8 dampaknya ke belakang di nomor 7 ini ke berapa fi'il Ustaz? Oh, itu hanya di depan saja. Tuqima saja. Penjelasan Indana itu kami. Hanya tuqima saja. Ya. Oh, itu kalau ayatnya nyambung misalnya, oh yang bawah ini keterangan ya? Oh iya, yang dalam kurung itu keterangan. Ya, jadi nah, kalau idzan misalnya tuqima tidak indana. keterangan nyambung ada 2 fiilnya setelah itu gitu, itu masih kena ya? Oh, itu hanya di tuqima saja. Jadi nomor 7, idzan ini hanya punya pengaruh pada tuqima. Karena kalimatnya itu hanya saya kalau ada fiil lagi setelah indana misalnya, itu masih kena enggak dengan idzan itu? Masih harus nanti patah bisa enggak kena gitu? kalau ada huruf ataf. Nanti, ya, kalau ada huruf ataf bisa kena, tapi kalau tidak ada ataf tidak kena. Oh, kalau ada ya. Misalkan begini, saya ambil contoh ya. Idzan tuqima indana wa ta'kula wa tashroba. Nah, ada wanya ya. Kalau begitu untuk bisa singgah di tempat kami, bisa minum, bisa makan gitu ya. Nah, ya. Itu bisa punya pengaruh dari idzan, tapi harus ada wanya ya. Jadi idzan tuqima indana wa tashroba wa ta'kul dan seterusnya wa ta'kula ya. Asalnya tukimu ya Ustaz. Ya, aslinya tukimu, betul. Kemudian dia menjadi tukima karena ada idzan. Ustaz, ini kan yang mempengaruhi idzan kan hanya tukima. Indana itu bukan maf'ul bih, Ustaz. Oh, indana bukan. Ya. Kami. Ya. Tetap indana, inda bukan. Dia bukan maf'ul bih. Ya. Jadi itu dia nyatu. Tukima indana gitu. Oh, tukima sendiri, indana sendiri. Oh. Ya. Ya, ini nanti sama dengan ketika kita mendapati penjelasan keterangan ya. Nah, misalkan usolli fil masjid seperti itu ya. Ya. Misalkan begini, idzan usolliya fil masjid gitu ya. Atau idzan usolliya ya, itu menjelaskan tadi menjelaskan tukim di sini. Soalnya kan Ustaz, saya melihat yang di nomor 2 Ustaz. Kan yang di nomor 2 itu kan belakangnya kan sudah setelah ya bilang jauh itu nggak ada pengaruh berarti kan? Oh ya, al jawunya dia jadi fa'il. Oh ini fa'ilnya. Ya. Ya. Jadi ya, kalau nomor 1 asibahata jadi maf'ul bih. Kalau nomor 2 al jawu dhammah dia jadi fa'il dari ya tadil. Ya. Kalau nomor 3 nomor 5 juga begitu, ada kata al-kaslanu ya. Lan yafuzal kaslanu, al-kaslanunya menjadi fa'il. Tapi kalau nomor 6 al-kito menjadi maf'ul bih. Ya. Pokoknya kalau dia belakangnya itu rofa,
itu berarti dia fa'il, belakangnya dia fathah, itu berarti dia maf'ul bih. Maf'ul bih, ya. Ya, Tapi baik. kalau indana ini nanti dia jadi dhorof ya. Dia dhorof. Ya, jadi keterangan tempat gitu ya, Ya, atau keterangan waktu ya, bisa dhorof dhorof itu. tempat. Ya, indana Makanya ya, ada dhorof makan, ada dhorof zaman. Nah, kalau inda ini nanti dhorof makan ya. Makan ya, dhorof makan ini. Ya. Nah, nomor 8, idzan tarbaha tijaratuka. Idzan tarbaha, aslinya tarbahu jadi tarbaha karena ada idzan. Kalau begitu tarbaha beruntung tijaratuka, perdaganganmu atau perniagaanmu. Nah, tijaratu ini dhammah karena menjadi fa'il dari tarbah ya. Idzan tarbaha tijaratuka. Jadi kalau begitu beruntung perniagaanmu. Nah, ini tijaratuka ya. Ini kok betul, tijaratuka sahih, tijaratuka. Ini yang berapa, Ustaz? Nomor 8. Nomor 8. Ya. Idzan tarbaha tijaratuk, kalau begitu beruntung tijaratuka, perniagaanmu. Nah, itu dipakai tujibu bidzalika mangqol, engkau menjawab jikalau ada orang yang berkata sa'akunu aminan, aku akan menjadi orang yang bisa dipercaya gitu ya. Atau aminan ini tadi bisa macam-macam ya, terkait dengan amin, ini orang yang dipercaya. Berarti ini kan tijaratuk ini kan berarti juga kan itu kan kamu. Tijaratu itu berarti kan itu sama dengan keterangan juga kan, Ustaz? Oh, tijaratu itu fa'il dari tarbah. Oh, fa'il. Baik, ya. baik. Fa'il. Ya. Karena dia jadi mudhof sehingga dia tidak punya tanwin ya, tidak ada al karena kanya menjadi mudhof ilaih. Ya. Jadi tijaratu dia menjadi fa'il dari tarbaha. Ya. Tadi yang tarbaha asalnya tarbahu ya Ustaz. Oh betul, asalnya tarbahu, betul. Dia fi'il mudhari, dia jadi tarbaha karena ada idzan. Jadi idzan mempengaruhi tarbahu menjadi tarbaha. Idzan tarbaha tijaratu, kalau begitu perniagaanmu beruntung ya. Tapi tidak mempengaruhi arti kan Ustaz, cuman beda. Tidak mempengaruhi arti, cuman beda. Ya, kalau dari segi makna dia tidak ada bedanya gitu ya. Tapi kalau kita kembali pada tadi kalimat yang benar gitu ya, harokat yang benar ya memang dia tarbaha. Ya. Jadi artinya idzan ini bisa mempengaruhi tarbahu menjadi tarbaha. Ya, ini seperti Rasul ketika minta salah seorang sahabat ya, ada sahabat yang diminta beli ini domba dengan 1 dinar ya ke pasar. Ternyata di pasar itu 1 dinar dia mendapatkan 2 domba. Nah, setelah dapat 2 domba, ternyata keluar pasar itu ada yang membeli 1 dombanya itu dengan 1 dinar ya. Jadi dia bisa pulang membawa seekor domba yang dipesan Rasul dan dia membawa 1 dinar utuh gitu ya. Ya. Nah, kemudian dia serahkan semua pada Rasulullah. Dia menceritakan, ya Rasulullah, tadi aku membelikan di pasar ini ternyata dapat dua ekor domba ya. Ketika keluar ternyata ada orang yang membeli, ini dibeli dengan ini 1 dinar. Nah, kata Rasul, idzan tarbaha tijaratuk. Kata Rasul, kamu ini kalau bisnis apa saja pasti akan beruntung dan berkah gitu ya. Karena dia jujur ya. Ini kan Rasul kan nitip gitu ya. Rasul nitip. Jadi karena itu uang Rasulullah gitu ya. Ya, jadi ketika ada keuntungan yang memang disampaikan pada Rasul bahwasanya ini just tip bahasanya gitu ya. Tapi kan memang di awal itu tidak ada istilah just tip di situ ya. Ya, yang ada adalah Rasul nitip padanya untuk dibelikan domba. Ya, dan jujur mengatakannya pada Rasulullah gitu ya, menyerahkan semua ya, baik 1 dinarnya maupun seekor domba itu. Ya, jadi itu berarti dia adalah orang yang aminan ya, orang yang sangat terpercaya. Ya, jujur gitu ya. Jadi dia kalau bisnis kata Rasul itu pasti akan berkah. Ya. Ya, berikutnya di nomor 9 masih idzan juga. Idzan yafsuda, da fathah dicek ya. Idzan yafsuda, aslinya yafsudu, dia jadi yafsuda karena ada idzan. Kok ini yufsidu Pak? Yufsida ya? Di sini. Oh, di sana Yufsida. Ya. Oh, yang betul yafsuda. Yafsuda di sini. Yafsuda. Idzan yafsuda.
Yafsud itu rusak ya. Kalau yufsid itu merusak. Jadi beda ya. Kalau yufsid itu merusak, kalau yafsud itu rusak. Ya. Nah, ini yang dimaksud itu rusak gitu ya. Idzan yafsuda al-hawa'u, aslinya yafsudu, jadi yafsuda karena ada idzan. Nah, diganti harokatnya. Idzan yafsudal hawa, kalau begitu hawa ya, ini anginnya rusak ya. Ya, ini tujibu bidzalika mangqol, ya engkau akan menjawab yang demikian itu pada orang yang mengatakan saulikun nawafid, ya, aku akan tutup jendela-jendela. Ya, berarti tidak ada sirkulasi di situ ya, sehingga dia mengatakan idzan yafsudal hawa ya. Di saya yafsuru, Ustadz. Ya. Di tempat saya yafsuru. Oh. Ya dibetulkan juga. Oh, jadi dal ya, yafsudu, jadi da, yafsuda. Iya. Ya. Idzan yafsuda al-hawa'u. Jadi al-hawa'unya menjadi fa'il dari yafsud. Ya. Ya. Ustaz, 10 menit lagi azan, Ustaz. Oh, iya. Oh iya, itu insya Allah ya, kita sampai di nomor 9 dulu. Nanti kita lanjutkan di pekan depan. Iya. Ini nanti PR kita. PR kita ini mengirobkan nomor 1 sama nomor 4 ya, mewakili an dan lan ya. Uridu an usina sibahata sama lan akdiba. Ya. Jadi 1 dan 4 aja. Ya, nomor 1 dan 4 saja diirobkan ya. Ya. Contohnya seperti apa itu, Ustaz? Contoh irobnya itu seperti yang sebelumnya. Kita sebelumnya pernah ada contoh irob di namudats di sebelum jumlah fi'liyah ya. Sebelum jumlah fi'liyah tamrin yang ke berapa ini? Oh ya. Oh, tamrin 7. Oh, 7 8. Tamrin 8. Contoh ya. Di tamrin 8. Ya, sebelum ya, tamrin 8 di tamrin 8 mubtada khobar ya, judulnya al mubtada wal khobar, itu tamrin 8-nya itu tamrin i'rab. Nah, nanti seperti itu, nanti mengirobkan nomor 1 dan nomor 4 ya. Berarti ada 6 kata semua ya. Ya. Nyari tamrin 8 aja lama ini. Oh ya. Itu halaman bab 7, tamrin 8 mubtada khobarnya bab 7. Ya. Jadi judulnya mubtada khobar, nah tamrinnya tamrin 8. Itu ada contoh tamrin i'rab ya. Kalau di buku yang lawan halaman 57. Ya. Sebentar Bu, saya lihat mubtada dan khobar ya 53 di saya. Mubtada dan khobar 53. Bentar, tamrin. Nanti bingung nanti. Tamrin 8 itu berarti yang terakhir. Halaman terakhir bab itu terakhir tuh i'rabnya itu. Iya, di 53 di saya mubtada dan khobar. Nah, itu contohnya yang ini. Ya. Nah, contohnya di tamrin 8 itu ada contoh i'rab ya. Ya. Ya, seperti itu contohnya. Hanya saja ini contoh mubtada khobar. Nah, kalau yang kita sekarang ini jumlah fi'liyah ya. Ya, tidak mengapa, nanti bisa kita jelaskan seperti di i'rab itu. Ya, nomor 1 dan 2. Nyambung ini, Ustaz. Sebelum nyambung ini kan mubtada dan khobar. Ya. Nah, terus yang di i'rabnya yang mana di mubtada khobar ini? Di tamrin 8. Kalau kita pengen yang persis ya. Kalau pengen yang persis ini ada di tamrin di maf'ul bih, judul maf'ul bih juga ada contoh sebelumnya. Tamrin ya, tamrin 8 juga. Bisa jadi ini Pak. Ya, kalau itu contohnya jumlah fi'liyah. Ya, kalau barusan kita ya nanti boleh dilihat di judul sebelumnya ya, judulnya maf'ul bih. Ya, itu nanti ada tamrin fil i'rab, ada contoh i'rab di situ ya. Ustadz, di bab ini juga yang di ini yang terakhir juga ada itu Ustadz. Tamrin latihan membuat ini latihan i'rab itu. Jadi i'rab kita sudah pernah i'rab ya sebelumnya karena sudah ada tamrin-tamrin sebelumnya. Nanti boleh dibuka-buka lagi. Nanti kalau yang pas nanti berarti pas di jumlah fi'liyah ya. Atau misalkan maf'ul bih, nah itu nanti bisa mirip gitu ya. Ya, jadi seperti itu contoh i'rabnya. Ya.
ada di bab ini juga yang terakhir Ustadz di halaman 84 kalau buku saya. Ya. Itu Jadi sudah ada beberapa judul yang kita ada PR Europe waktu itu ya. Nanti bisa dibuka-buka lagi. Nah ini nanti nomor 1 dan 2 termasuk nanti yang kita Europekan untuk pekan depan insya Allah. Enggak, yang maf'ul bih saya udah ketemu Ustaz. Ya. Yang maf'ul bih saya udah ketemu. Murid itu salah mengikat tali. Nah, jadi di sini berarti kita harus mengikrofkan yang mana masuk apa namanya mubtada, mana khobar, mana maf'ul bih gitu Ustaz. Ya betul. Mana fiil, mana fa'il, mana maf'ul bih seperti itu. Oh iya. Kalau kita ingin contoh persis ya seperti yang ada di Namudat di tabel 8 itu. Ya. Jadi yang kita irofkan yang mana fiil, terus fa'il, maf'ul bih ya. Ya. Nah kalau di sini nanti berarti ada harfi nasbun, gitu ya, karena ada huruf nasb di sini ya. Ada apa Ustaz? Ya itu insya Allah nanti bisa kita ini di grup ya, kalau ada yang kurang jelas. Ya. Karena ini sudah menjelang maghrib. Ya, kita cukup sekian. Kita akhiri dengan jalan dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.